layar di itu di TikTok. Teman-teman bisa lihat di YouTube, juga bisa dilihat di TikTok. Ini semua live, dua-duanya live ya. Dua-duanya live. Bentar, saya baginya dulu. Ya, saya sudah bagiin untuk teman-teman semua di Telegram, ada yang dari channelnya YouTube. Ya, selamat malam semuanya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini agak ngelek-ngelek nggak apa-apa, soalnya pakai tab ini kapasitasnya juga tidak terlalu gede banget. Jadi ya udah seadanya aja. Jadi ini yang dari TikTok bisa, yang suka melihat muka saya ya di TikTok, yang suka melihat chat di YouTube gitu ya. Itu di YouTube juga kita lagi live streaming juga ya. Jadi karena untuk di TikTok ini memang tidak boleh untuk platform lain, terutama kalau saya melihat itu karena itu teman-teman, karena satu, backsoundnya itu sering saya pakai backsoundnya YouTube, dan itu ternyata juga ini agak putus-putus ya, soalnya memang tab yang dipakai ini speknya juga tidak terlalu mumpuni, tapi nggak apa-apa lah, kawal di TikTok ya. Jadi teman-teman bisa lihat di TikTok, juga bisa lihat di YouTube gitu ya, hadir ya. Kalau yang mau lihat yang chat ya lihat di YouTube bisa gitu ya. Jadi dua-duanya bisa itu. Jadi kalau market BTC dominan untuk saat ini kecenderungannya adalah tetap koreksi. Terus market goldennya gimana? Coba kita lihat golden sebentar ya. Kita lihat goldnya sebentar. Yuk di tap-tap layarnya teman-teman. Untuk yang di TikTok bisa ngetap-tap layar. Ini market saat ini lagi sideways ya. Jadi hati-hati aja karena ini weekend juga. Kecenderungannya market seperti apa Om? Kecenderungannya market tidak jelas ya. Jadi yang saya lihat market saat ini ya udah teman-teman santai dulu, relax dulu. Di tengah weekend teman-teman santai karena market ada di tengah. Sebetulnya kalau teman-teman biasanya, kalau saya itu saya tambahin dari teknik indikatornya itu saya tambahi RSI holistic, RSI stochastic nih ya, RSI stochastic. Jadi untuk menambah itu kolom yang di bawah ini, jadi posisi market saat ini di mana, di tengah ini, tidak enak, dia mau turun atau mau dinaikin dulu. Kalau saya secara pribadi saya lebih senang dinaikin dulu biar rampung cepat kelarnya gitu ya, rampung ke atas. Rampungnya kemana Om? Kalau saya secara pribadi saya melihat market saat ini seperti ini teman-teman. Jadi kecenderungan market yang akan terjadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalaupun dia dinaikkan itu malah seger. Loh, kok malah seger Om? Iya, segernya ya kalau yang sudah punya koin ya seger, bisa ada napas ya. Tapi kalau umpamanya yang tidak punya koin gimana Om? Kalau saya secara pribadi saya enggak beli koin teman-teman ya, enggak beli koin, saya cuman beli BTC Down karena saya cuman menunggu momentumnya dia nanti naik. Karena ketika bearish memegang kontrol, ini perlu diingat-ingat, dia akan ngepost di MA25 atau MA99. Nah kemarin sudah di MA25, seharusnya ini tidak ada tuntutan dia untuk
naik ke MA99 pun sebenarnya mau naik syukur, enggak mau naik ya enggak apa-apa sebetulnya gitu ya. Enak turun dong Om. Kalau turun galau ini kalau turun, kalau saat ini dekat-dekat ini turun, kemungkinan belum drastis, dia belum kepukul langsung ke bawah, tapi nanti saya jelasin kalau basicnya turun ya Bang Calvin ya. Tapi kalau saya melihat ini tunggu aja untuk BTC. Kalau saya secara pribadi saya cuma menunggu BTC down. Nanti BTC down kalau di teman-teman bisa dapetin lagi di area 27.600 sampai 28 ribuan, 28.400-an. Itu kesempatan naik sekali lagi. Itu saya akan cicilnya adalah BTC down gitu ya. Jadi yang saya mau cicil itu adalah BTC down-nya. Kondisi area BTC down yang akan saya cicil pada area berapa? Pada area 0,0082 sebetulnya sudah boleh dicicil. 82, 81, 80, 0,78 itu cicil terus BTC down-nya itu. Karena kenapa kok saya pilihannya adalah BTC down? Saya tidak mau pusing, mau marketnya naik turun sideways, saya tidak mau pusing. Tapi yang saya lihat adalah posisinya itu sudah gunung. Kalau teman-teman perhatikan, itu sudah gunungnya belok di MA99-nya time frame 1 harinya. Jadi kemungkinan penurunannya itu akan terjadi sampai bulan November dan Desember. Dan di bulan November dan Desember ke depan, itu ring yang akan disentuh perkiraannya itu adalah area 19.500 sampai 21.500-an. Jadi kalau kenapa kok saya nyicilnya cuma BTC down? Dikarenakan lebih simpel. Jadi kalau ilustrasinya kemarin saya sudah pernah bahas. Jadi kalau market downtrend itu seperti kita, ilustrasinya itu seperti orang berenang. Kalau posisinya flat, tidak posisi mau tumbang, itu teman-teman seperti melawan arus sedang berenang di kali. Jadi posisi ombaknya pun atau arusnya pun itu teman-teman yang pro masih bisa melawan. Tapi pertanyaannya, ketika orang mau berenang melawan arus, tapi arus yang sedang dilawan itu adalah air terjun di depannya, ya capek. Kita menguras tenaga kita, seandainya pun finish atau kita bisa menang atau melawan itu, tenaga kita sudah habis. Kita akan mengeluarkan ilmu kita lebih ekstra. Kenapa kita tidak mempergunakan arus yang ada itu? Ya udah, kita ikutin aja arusnya, nggak perlu beli koin. Market downtrend itu 80% orang nggak sangkut sudah hebat. Saya sudah amati ini jauh-jauh hari. Sebetulnya momentum ini yang sedang saya tunggu untuk menjadi pembelajaran atau edukasi di masa depan untuk teman-teman, bahwa ketika market downtrend kita harus beli koin. Enggak, ngapain beli koin? Beli aja BTC down dengan modal yang biasanya teman-teman modalnya $1.000, kurangin jadi $200. Loh kok gitu Om? Iya, pergunakan momentum arus itu. Ketika terjadi yang namanya bearish memegang kontrol, banyak kecenderungannya akan penurunan secara drastis. Tinggal tunggu momentumnya dia naik di mana, bernapasnya di mana, kita pukul lagi untuk BTC down-nya. Dengan seperti itu ngirit tenaga, ngirit waktu, ngirit energi. Uangmu juga tidak tergerus terus, buat jual beli. Ini resikonya adalah sangkut. Sebenarnya dari tanggal 28 Juni kita sudah bahas ini teman-teman. Kita sudah membahas di sini. Ini saya sudah beli BTC down di tanggal 28 Juni. Dan kita sudah take profit margin di sini di 25 kemarin 50% untuk BTC down-nya, dan beli BTC up sudah saya jual lagi 23% ketika 28.000.
28.000 kita beli lagi BTC Don, walaupun saya tidak di ujung sekali tapi sudah cicil lagi BTC Don, dan kita sedang menunggu lagi. Kalau saya secara pribadi, saya menunggu untuk momentum ke atas. Beli koin enggak, saya cuman beli BTC Don ketika dia naik lagi di 27.600 atau 28.850 28.400 cicil lagi. Bisa terbang ke atas enggak. Jadi kita teman-teman gini nih, Om banyak pada bilang 34-32.000. Gini teman-teman, kita itu harus mulai belajar. Itu yang di YouTube nanti tak jelasin ya ini ya. Jadi ketika MA99 ini sudah belok, ini aja mbok lawan, abot ya. Ini kamu melawan arus. Hampir rataan penumbangannya akan sangat keras. Nih kalau teman-teman perhatikan. Ini market ini sudah belok. Gunungnya sudah terbentuk, tinggal tumbangnya. Ya ini yang saya ilustrasikan sebagai air terjun tadi. Arus seperti ini jangan mbok lawan. Kalau mbok lawan babak belur, eman-eman dompet walletmu gitu. Ya, itu pesan saya gitu. Biar teman-teman CBD Army ini tidak sangkut. Harapannya saya adalah melihat market dengan detail. Pergunakan momentum saat ini, jangan jual beli koin. Lebih baik teman-teman tunggu momen aja. Naik BTC, wah oke sekali. Om, BTC bakal ke 28 dulu. Enggak, sebelumnya bisa seperti itu Bro Haikal. Makanya kita perlu nunggu dulu karena ini juga weekend. Bisa jadi kalau terjadinya gini ya, contoh ini pertanyaan yang cukup bagus untuk Bro Haikal, karena momentum sebenarnya saya akan bahas ini sebentar lagi Bro Haikal. Ini kan saya baru membahas kalau dia posisinya langsung naik ya. Kalau seandainya ini tidak terkoreksi langsung naik di 28.000 sampai 28.400, yang harus dilakukan adalah saya akan melakukan BTC Don saat cicil kembali. Itu areanya sekitar 0,0081 sampai 00,78. 0,0078 sampai 0,0081. Itu yang saya akan lakukan untuk pembelian. Jadi saya tidak beli koin, tidak. Salah satu koin yang saya beli adalah SRP. Kenapa SRP? SRP bisa buat long term, nanti tak bahas itu. Kalau untuk SRP ya. Jadi SRP itu oke sekali. Teman-teman untuk jangka panjang menurut saya koin itu adalah SRP saat ini sangat cukup oke sekali gitu. Jadi kalau untuk tadi ya pertanyaannya Bro Haikal ya, berarti kan 24.850 itu bisa terjadi dulu, setelahnya baru ke 28 enggak. Bisa juga terjadi seperti itu. Ayo kita bahas dari ini yang di YouTube ya. Nanti saya akan jelasin ini. Kalau teman-teman pengen lihat chart ya lari aja ke YouTube. Karena yang perlu teman-teman perhatikan itu ada di chart ini pada tanggal 25 Oktober pada 2019. Itu terjadi momentum persis kondisinya saat ini, sama mirip dengan kondisi saat ini. Dia dibanting dulu di area ini, di bawah ini lebih dalam sedikit. Setelah itu dikasih napas sampai MA99. Ini yang perlu diperhatikan, momentum ini bisa juga diulang kembali pada saat ini. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya kenapa kok saya membahas di 24.850 bisa kesentuh satu kali dan di week dan dipukul langsung ke atas ke 28.300 itu sangat memungkinkan itu akan terjadi karena ada riwayat yang pernah terjadi dengan momentum seperti itu sebelum terjadinya penumbangan sampai November. Teman-teman bisa lihat riwayatnya itu di YouTube di 2019. Itu ada momentum itu. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi menghadapi market seperti itu apakah pusing? Nggak usah pusing. Kalau teman-teman pas 24.850 memang terjadi weak, buat scalping aja.
beli aja BTC Up tapi dengan kekuatan 10% dari apa BTC downmu, kan scalping tok gitu ya tujuannya. 20% boleh enggak? Boleh. Jadi umpamanya modal $200, jadi 20%, 20% berarti $40. $40 buat scalping apa? Beli BTC Up ketika dia di 24.850 boleh enggak Om? Boleh. Nanti setelahnya dijual langsung ketika dia areanya sekitar BTC Up-nya, kalau enggak salah saya menghitung itu adalah berarti dia kalau di 24.850 BTC Up itu ada di harga $4. Jualnya adalah $5 sampai 5,4. Kurang lebih ringnya itu untuk BTC Up gitu ya. Om, SRP kemungkinan bisa beli di 03 enggak? Susah, kalau menurut saya susah. SRP teman-teman bisa ya, tapi kan semua mungkin ya. Tapi kalau saya secara pribadi ditanya sulit, karena kemungkinan kalau dia mau koreksi kemungkinan loh ya bisa di area sekitar 045. 045 itu masih mungkin, masih relevan lah. Menurut saya masih oke. Itu pun juga terjadinya adalah weak gitu. Kemungkinan besar weak dan setelah akan naik. Menurut saya SRP ini akan dapat panggung. Belum tentu ketika crash SRP itu akan tumbang loh ya. Nah ini yang menarik. Apakah para pengawal SRP ini nanti akan ngepam itu ya, itu yang menjadi satu misteri yang harus di depan itu akan kita lihat. Tapi minimal itu sudah murah menurut saya. SRP menang sidang dan harga di bawah $1, ini masih setengah dolar, itu adalah murah menurut saya. Masih secara takarannya sudah murah gitu. Karena project-projectnya jelas untuk SRP, masa depannya SRP itu ada jelas di dunia real, itu jelas. Perbankan semua hampir rataan pakai projectnya dia. Jadi kejelasan dari project itu penting teman-teman. Jadi yang membuat saya optimis bahwa SRP di masa depan itu adalah menjadi sesuatu yang super gitu loh ya, sesuatu yang sangat layak untuk kita hold gitu loh. Itu menurut sudut pandang saya, bisa teman-teman percaya bisa tidak kan gitu kan. Kalau saya secara pribadi untuk SRP oke sekali gitu. Di hold untuk 2025 sangat oke. Kemungkinan potensinya di 2025 akan ke berapa? Kalau saya secara pribadi kemungkinan akan di atas $5. Kemungkinan loh ya. Jadi tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanya milik Tuhan. Gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk candle saat ini adalah bisa terbentuknya nge-wick satu kali di 24.850, setelah itu langsung diangkatin ke atas. Itu sangat mungkin crypto hunter liquid hunter itu akan dipukul di bawah dan di atas, itu sangat mungkin terjadi untuk memukul liquid yang terutama untuk teman-teman yang futur gitu ya. Hati-hati karena momentum itu akan bisa terjadi untuk dihajar atas dan bawah gitu. Jadi hati-hati aja gitu ya. Terus untuk SRP ya, SRP targetnya Om, kalau Solana masih oke untuk di hold. Kalau saya secara pribadi untuk koin saya tidak karena gini teman-teman, kalau untuk koin untuk saat ini kenapa kok saya bilang tidak, karena kenapa kok saya tidak bilang scalping kayak kemarin. Nah ini gini, untuk Ko Julius ya yang tanya di YouTube, ya ini saya akan jawab kenapa kok saya tidak mau hold coin. Buat apa saya hold coin di tengah downtrend? Saya akan hold coin itu ketika nanti Desember. Dan ini sudah kita bahas dari mulai Desember tahun lalu betulnya. Market BTC itu adalah setengah tahun naik dan setengah tahun tumbang. Loh Om, kan koin-koin di bawah semua Om. Gini teman-teman, hal yang paling gampang untuk teman-teman perhatikan adalah apakah ketika koin itu di bawah ini ya, terus dinaikin sampai EMA 99, terus ketika BTC nya down, teman-teman
di dalam pikiran teman-teman atau feeling teman-teman, kira-kira koin lain itu turun enggak? Turun kan? Karena tidak bisa dipungkiri, BTC itu adalah IHSG-nya untuk kripto. Nah, sedangkan market BTC sendiri ini sudah berbalik arus. Dari yang kemarin itu adalah bullish memegang kontrol di sini ya, sampai bulan Agustus ini ya, ini sudah tembus di sini dan jebol di sini. Ini menjadi marketnya menjadi bearish memegang kontrol. Ketika MA99 sudah belok seperti ini, momentum ini yang akan terjadi. Jadi yang ini saya gambar ini bukan sembarangan saya oret-oret sembarangan seperti itu teman-teman. Nanti saya bisa lihatkan dari riwayatnya. Ini adalah cup and handle, momentum pra-halving yang sedang dipersiapkan. Ini sebenarnya kita sudah bahas mulai tanggal Juni kemarin. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya, tanggal 28 Juni kemarin, itu kita sudah bahas bahwa market akan mengalami pembelaan arah karena sudah terlihat seperti double top yang terjadi dan tumbang. Area yang akan terjadi adalah 25 sampai 25.850 dan itu sudah menyentuh dan sampai kemarin kan sudah nyampe ya 25.125. Gitu ya. Kalau yang futur saya nggak tahu karena ini spot. Jadi saya takarannya adalah spot, gitu ya. Terus kalau umpamanya terjadinya adalah itu ya, terjadinya ya, kalau futur takar sendiri aja karena futur itu berbeda. Kadang nge-weeknya itu ngeri, bisa jauh sekali. Makanya saya tidak berani menakar itu, gitu ya. Oke. Jadi untuk saat ini koin-koin menurut saya kalaupun bisa ya scalping aja karena banyak tumbangnya. Kamu bisa margin, contoh ini ya, contoh gini teman-teman, nanti saya bukain ya satu koin yang contohnya sudah di bawah nih. Ini kita contoh aja sudah di bawah ya. Contoh umpamanya kita contoh dulu aja yang marketnya sudah di bawah nanti saya akan jelasin dari sisinya kenapa kok koin itu jauh lebih berbahaya ketika kamu beli saat ini, karena belum bisa mbok margin, tumbang lagi dan teman-teman jatuhnya lebih berat lagi. Itu yang saya takutin. Contoh ini, contoh seperti Gala. Wah, Gala, kalau Gala kasus jangan. Kalau yang Gala jangan. Gala itu lagi ada tuntutan ya. Jadi tidak usah di itu dulu. Kalau yang Gala hindari aja karena lagi tuntutan walaupun sudah di bawah. Tapi kalau saya secara pribadi proses sebuah, jadi gini, ketika project itu sedang bermasalah ya jangan masuki, itu cari penyakit menurut saya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mencari produk, kalau produknya itu sedang bermasalah jangan didatangi ya, hindari produk itu karena antar pemiliknya aja tuntutan itu Gala. Nah gini, itu Koryo Gunawan kan sudah menjelasin cukup detail. Itu bisa teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Koryo Gunawan ya. Itu buat saya Koryo Gunawan itu adalah guru buat saya. Jadi hampir saya itu mengenal kripto secara dasar, secara mendalam itu banyak melihat YouTube-nya Koryo Gunawan. Saya mendorong untuk teman-teman yang kepengen belajar ilmu-ilmu dasar, datanglah ke sana. Itu akan sangat bagus membekali psikismu terutama di dalam dunia trading, di dalam kripto, gitu ya. FTM ya, oke, habis ini ya nanti ya. Nah, gini, ini sekarang itu ya yang kepengen lihat chart
ke YouTube aja, YouTube Iwan Crypto ya. Jangan lupa subscribe dan di like ya teman-teman, di share biar teman-teman semua bisa lihat dan bisa tahu. Jadi yang di TikTok di info ya nggak apa-apa, boleh di share-sharein ya teman-teman. Nah terus contoh ini umpamanya seperti BNB, umpamanya dia naik di sini, ini naik di sini, ya scalping rata-rata di MA 99 aja, karena yang ditakuti itu adalah ketika ini naik di atas ini, sedangkan BTC-nya nanti cuma naik di atas ini tumbang ikut tumbang. Jadi resikonya lebih besar kalau ini terlambat kamu keluar market yang biasa scalping dan tidak memperhatikan dengan detail, umpamanya dia naik sedikit di sini setelah itu tumbang lebih dalam lagi, kan bukannya teman-teman margin malah sangkut. Kalau saya secara pribadi daripada terlalu gambling di dalam melihat market, sudah tunggu aja. Kemarin harusnya yang sudah 28.000 sudah beli BTC itu sudah tenang aja, biarin aja, ketika nanti drop teman-teman tinggal panenin terus itu BTC donmu, CTH donmu. Kalau naik gimana om? Naik beli BTC don lagi, tidak usah pusing. Lebih safety, tidak lebih safety karena kamu tidak melawan arus. Kalau saya secara pribadi walaupun kelihatannya seperti ini punya momentum, saya tetap lebih safety kalau beli tipe down. Ya om, kalau untuk BNB down ya tunggu aja lah, ini kan kita belum bisa ngukur ke atasnya kalau BNB. Tapi kalau BTC dan ETH kan kita bisa ngukur. Ngukurnya dengan apa? MA 99 di time frame satu harinya. Itu areanya kita sudah kunci itu 28.400 areanya gitu ya untuk areanya. Jadi kalau untuk yang koin-koin teman-teman, ini rata-rata soalnya berhembusnya itu beritanya itu adalah ini mau naik. Saya ingetin kembali dari tanggal Juni 28 Juni kita sudah bahas ini, tidak ada pesta besar. Sebelum pesta sebetulnya itu adalah halving itu terjadi, tidak akan ada pesta besar. Kalau ada pesta besar itu jadi aneh. Lo bayangin aja loh, ditunggu semua investor untuk momentum 4 tahunan itu adalah halving. Sebelum terjadinya pesta besar, ini sudah pesta duluan, tidak masuk akal. Gitu ya. Jadi jangan kita itu terus ke FOMO dengan contohnya wis engko dikai info wis iki iso 34 iso 36 carane ndelok piye. Yang 34 sama 36 itu semua koin terbang, berarti alpha inception terbentuk. Tahu ndak alpha inception terbentuk berapa bulan? Di atas 4 bulan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Masuk akal enggak? Ini sudah kita bahas dari bulan Juni. Jadi kalau ini terbang, ini enggak mungkin. Karena enggak etis. Dan itu maksudnya enggak masuk akal gitu loh. Jadi teman-teman jangan terus terbrainwash dengan sesuatu yang itu, lihat aja ETF BlackRock gitu, akan di ACC akan, ya itu kata-kata akan, selalu dia pakai kata-kata, bukan kata-kata sudah, tapi dia katakan akan. Kenapa akan? Mau nggatai kowe retail kabeh, wis aku ngomong jeblak-jeblakan kowe ben do ngerti kabeh gitu ya. Saya berharap untuk CBT Army ini tidak sangkut. Itu aja harapan saya. Jadi tidak ada yang lebih dari itu. Saya berharap teman-teman semua tidak sangkut, itu udah bagus banget. Di tengah downtrend bearish memegang kontrol ini, teman-teman tidak sangkut, tidak masuk jebakan Batman. Jadi kalau saat ini naik untuk apa?
kenaikan dan momentum yang mau dibuat itu adalah untuk membuat kamu semua FOMO dan beli, setelah itu ditinggal. Ingat itu. Saya beri intonasi penegasan seperti ini biar apa? Mengingat semua apa yang harusnya teman-teman perhatikan. Serius ini. Saya ngomong terus terang aja biar teman-teman tidak tersangkut di situ. Karena saya sudah amati market ini, teman-teman. Amati market ini. Saya belajar dari sini. Sayangnya pada saat 22 itu ya, Desember 21 sampai Januari 22, saya itu tidak mengenal yang namanya BTC Down. Makanya saya sedang menunggu momentum. Kalau teman-teman lihat dan perhatikan di YouTube saya dari Desember sampai Juni itu, teman-teman akan melihat detail bahwa tanggal akhir bulan Juni saya akan beli BTC Down, dan itu saya lakukan, beli BTC Down, dan saya menjual semua koin reguler saya, padahal saya sudah beli di 15.850. Harusnya kan saya bicara soal kenaikan terus. Kenapa saya jual? Karena saya sudah melihat riwayatnya dan memang saya sedang tunggu momentum ini. Berbulan-bulan saya menunggu ini. Dan ini ternyata sekarang margin. Gitu. Jadi saya ini melihat kondisi market saat ini, jangan sampai kita itu mengulangi kesalahan di masa lalu. Kalau kita pernah terjebak, kita pernah sangkut, kita pernah dalam kondisi melawan arus, tok rasane ngeden, ingatlah, berarti kamu sedang melewati fase di mana pada tahun 2021 Desember sampai Januari, ingatlah masa itu. Itu masa yang sulit, jangan mbok lawan, kamu akan sangkut. Itu pesan saya seperti itu. Ya, karena dari benangnya MA99 itu sudah gunung. Jadi ora sambok rungokke kalau orang bilang itu akan FOMO, akan 34, 36. Carane ndelok candle piye? Carane piye? Itu benang MA99 itu kalau teman-teman lihat di YouTube ya. Itu ndak mudah. Ini mau belok itu memangnya kayak nekuk. Ini ndak mudah. Proses membelokkan benang ini ya, saya hapus dulu lagi. Ini proses gunung yang terjadi pada MA99 ini tidak mudah untuk belok. Kalau dia sudah menunjukkan sinyal belok seperti ini tidak mudah. Oh memangnya mawik ini tidak iso semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson, kata Bang Calvin itu. Gitu ya. Jadi untuk ini saya terus ingetin kepada teman-teman biar intinya tidak sangkut. Ya. Hal yang terakhir Om ya, oke. Gitu ya. Harapan saya teman-teman tidak sangkut wis buat aku wis sangat, maksudnya gini ya. Buat aku secara pribadi untuk bisa sampai titik inti poinnya di mana tujuannya sebetulnya adalah bagaimana momentum ketika bearish memegang kontrol ini, banyak orang yang melihat live ini biar menjadi terbuka. Minimal yang di luar sana rata-rata kan musik muah terbang wis muabur nganggone jet tempur ngono ya. Nah, ini mungkin menjadi pembanding, bisa teman-teman percaya terserah, tidak percaya ya terserah. Minimal ini adalah sudut pandang yang saya lihat secara market, bahwa momentum ini yang akan terjadi itu akan terjadi, kalaupun naik dia akan cuman areanya adalah 29 ke bawah dan setelahnya tumbang kemana? Ke 19.500 sampai 21.500 sampai November dan Desember gitu. Itu yang saya mau pesan. Jadi dengan market seperti ini itu akan riskan untuk teman-teman membeli koin. Naik sebentar, kalau seandainya dia bisa naik 28.000 ya, kita ini berhitung ya, berhitung aja. Naik 28.000 berarti kan tidak ada kenaikan 10%. Untuk BTC naik cuman sekitar berapa?
26 menjadi 28, bedanya 2000 taruh aja 2000 itu berarti 8%, tidak ada ya, 7,5%. Berarti untuk kelas-kelas medium, untuk koin medium dia naik cuman sekitar 11%. Untuk koin-koin micin akan naik 15%, kurang lebih kan gitu. Percaya ya mudah-mudahan untung, nggak percaya ya gundung om ya. Jadi ini Bang Alvin ini udah lama, dari bulan Desember dia sudah ikut live ini sudah lama, dari dia sangkut 27.000 BTC itu tanya aja. Ini salah satu sampelnya gitu loh. Jadi ditarik terus menjadi 17.000, akhirnya dia bisa margin sampai 32.000. Pas waktu Juni dia jual itu ya. Malah beli BTC Down di 31.500, itu seger sekali, dia sudah margin lagi 74%. Jadi ini Bang Calvin itu mantap sekali itu ya, dia makan lagi semua toyib itu, candle toyib dari atas sampai bawah itu dia makan semua. Nah terus kembali lagi kemana ya tadi, apa ya tadi sebelum lalian. Jadi market saat ini teman-teman hati-hati. Kalaupun terjadi, oh ya 28.000 berarti kan 7,5%. Seandainya teman-teman mungkin beli, dikejar-kejar beli naik 10%, eman-eman, tanpa teman-teman sadari, setelahnya tumbang maksor malam-malam, kamu dipukul lebih berat. Dan kalau teman-teman perhatikan, itu kalau yang di YouTube ya, bisa kelihatan ini kalau yang di YouTube. Ini momentumnya seperti ini. Ini yang terjadi di sini seperti ini. Umpamanya ini di week aja ya, ini belum tentu terjadi kan 3 hari. Bisa jadi dia pukul beberapa hari, setelah itu di week dipukul langsung turun ke bawah. Kalau yang terjadi itu dengan cepat, ya teman-teman tidak bisa lepas dari market. Tapi kalau yang terjadi pelan-pelan seperti masa lalu masih pelan-pelan, oh begini, tapi tetap tumbang juga ya. Penaikannya bisanya cuma buat scalping. Di sini cuma bisa buat scalping. Kalaupun teman-teman bisa ambil untuk saat ini untuk scalping, kalau saya secara pribadi saya tidak berani. Jujur saya tidak berani. Kalau untuk scalping koin nih, saya tidak berani. Karena resikonya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Dan buat apa? Lebih baik saya menunggu harganya 28.400, 28 sampai 28.400, tak cicili terus, beli BTC Down, tak tinggal tidur enak. Aku tidak mau pusing. Kalau nabung rutin BTC gimana? Tidak bisa. Di kripto itu kamu tidak bisa seperti di saham. Ikutin aja gini. Tidak. Nah ini kalau di kripto itu momentum. Ya, teman-teman jangan berpikir di kripto itu bisa kayak di saham. Di saham pun sebenarnya yang bisa mbok buat cicil seperti itu saham-saham yang uptrendnya itu rutin, seperti BCA. Itu kan uptrendnya rutin, dia naik. Jadi tidak ada candle yang naik turun. Secara drastis dia menurun pun dia naik pukul lebih tinggi lagi. Jadi kalau melihat candle, teman-teman juga perlu amati apakah produk ini naik terus atau naik turun lebih dalam naik lagi, turun lebih dalam naik lagi. Kalau turun lebih dalam naik lagi, percuma mbok cicil dengan DCA dengan cara simpel seperti itu tidak bisa. Kalau di kripto mau tidak mau teman-teman harus tenggelam sekalian. Jadi kalau mau investasi ya belajar ilmunya. Tidak perlu teman-teman dengan uang besar. Uang sekali toh, kalau teman-teman perhatikan ilmunya, itu marginnya gede, momentumnya besar, itu bisa teman-teman pergunakan momentum-momentum itu. Kalau ditanya, om beli koin terus enggak, saya itu jarang beli teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah, saya itu bukan orang tukang jual beli gitu, enggak. Jadi kalau BTC Down saya beli cuma di 28 Juni. Penjualannya kemarin di Agustus 50%, ya kan? Waktu 25 something itu, ya kan?
tak beliin BTCA untuk scalping dari penjualan BTC Don. Sekarang sudah tak cicilin lagi dari penjualan BTCA saya sudah saya jual semua karena kan scalping untuk biar tidak terkoreksi aja BTC Don saya yang di atas. Jadi kalau BTC Don ini naik lagi BTC-nya, saya akan belinya BTC Don aja. Jadi saya tidak beli lagi koin-koin yang lain selain SRP. Kalau SRP boleh buat cicil. Nah, kalau naik kan 0,5. Nanti kalau turun 0,45 cicil lagi aja tidak apa-apa. Karena untuk masa ke depan itu menurut saya punya hal yang menarik di masa depan. Layak untuk buat simpan untuk SRP gitu. BTC ke kanan ya Om. Iya, ini ke kanan. Ya tergantung dia mau belok ke kanan tuh, habis itu banding ke atas deh. Betul. Kok gak ono sing ngeki paus ya Om? Oh, ndak apa-apa. Santai aja. Jadi untuk itu ya, untuk BTC pantau aja. Kalau saya secara pribadi saya tidak beli koin, tapi saya menunggu momentum di mana BTC itu naik di 28.000 sampai 28.400. Itu saya mau beli BTC Don aja. Jadi tidak usah pusing. Kalau tentang koin, kalau saya secara pribadi teman-teman, apakah naik dulu? Ya kalau BTC-nya nanti dipukul di 24.850 kira-kira naik enggak? Saya mau tanya. Seandainya ini kan market di tengah itu, RSI di tengah, BTC-nya kan RSI di tengah ini ya, ini RSI-nya di tengah-tengah ini. Kenapa dia taruh di tengah? Ya biar kamu bingung. Dia bisa ke bawah, juga dia masih bisa ke atas. Pertanyaan saya, kalau ini yang pengen beli koin nih ya, kalau dipukul ke 24.800 kira-kira koin semua tumbang enggak? Tumbang toh? Berarti kan kamu kepukul satu kali ini. Tergantung mentalmu kuat enggak? Lebih bingung lagi kan? Naik Om kan jadi yoyan gue sing ngerti, tapi yang sing ora ngerti kan mentalnya wis drop sih bro kak, gitu ya. Jadi kalau 24, kalau ini nge-weeknya cepat, kalau sampai terjadinya nanti betul-betul terjadi hari ini nanti 25 dia pukul dulu di 25.000 sampai 24.850, teman-teman posisi itu menurut saya nanti akan naik sampai 28.000. Jadi dia, makanya saya menjaganya ini jujur nih, saya jaganya itu sudah areanya adalah BTC up. Itu kalau BTC up ya, ini kita memainkan tipe ETF ya. BTC up itu jaganya di $4. BTC down itu jaganya di 0,008. Wis kurung we. Meh munggah tak tampani scalpingan BTC up, mau turun tak tampani $4 BTC up, mau naik kita juga cicil lagi 0,008. Sudah kunci, dia kan market di tengah ini, biarin deh mau kemana ayo gitu ya. Nggak bisa lebih dari 30, nggak bisa. Kalau saya secara pribadi nggak percaya. Sejarah, ya itu betul, Gilang. Sejarah mengatakan tumbang lagi, karena ini sudah bearish memegang kontrol, Bro Al. Jadi kalau bearish memegang kontrol, kalau dari YouTube kamu bisa lihat chartnya, candlenya. Kalau kepengen lihat candlenya, karena posisi candlenya itu benangnya MA99 itu sudah belok ya. Jadi kalaupun dia nanti momentum, dia napasnya cuma di sini, setelah itu tumbang di sini.
Nanti momentum kedua itu teman-teman tariknya di sini. Ini adalah candle toyibnya yang ke depan, itu yang nanti panjang sekali di sini. Tarik garisnya adalah spot ini 19.500 dan 21.500 atau 22.800 di sini. Tapi 22.800 menurut saya sangat jauh sih. Harusnya 20 yang paling tepat ya harusnya antara 21.500 sampai 19.500. Kemungkinan November akhir itu akan terjadi di situ. Gitu ya. Ya, kunci atas bawah ya, kunci atas bawah ya. Jadi yang bawah yang BTC up scalping aja, ingat-ingat. Karena kan banyak penurunannya. Tahu ya? Yes, pokoknya CBD Army itu sakti ya. Aku berharap teman-teman semua, Om saya margin gitu. Cerita seperti seger gitu loh. Delok ini seger gitu loh. Gitu ya. Cukup? Cukup ya. Malam Om ya, malam Bro Ar. Bro Oka. Ya, gitu ya. Atas bawah dikunci. $4 dan 0,008. Jadi dengan seperti itu kita tidak terombang-ambing, mau market di tengah tidak masalah. Ojo maro intinya ya, betul ya. Sama saya mau ingetin untuk BTC up, kalau umpamanya teman-teman bisa dapat $4, nanti jualmu $5 jual wis enggak apa-apa. Kalau mau aman jual aja. Ya. $5 sudah pasang jual. Om nanti naik 5,4 PSBN enggak apa-apa. Yang penting aman. Karena nanti kalau tumbang cepat saya takutnya di week dipukul langsung kamu malah minus. Balik lagi. Bang mau swing di November apa tidak? Lebih baik Desember. Nanti Desember itu baru kita beli koin. Karena percuma kalau beli November, nanti masih ada sedway panjang. Naik pun sedikit ya, kalau mau scalping boleh. Tapi kalau saya secara pribadi Desember itu siapin aja dana. Mulai siapin dana. Mungkin malah saya optimisnya nanti Desember sampai Januari bisa sampai 32 ke atas. Bisa malah berpotensi untuk bisa sampai mungkin tidak 32 ke atas ya, mungkin 30 ke atas lebih tepatnya, antara 30 sampai 32 itu bisa terjadi. Dari bawah itu nanti bisa dinaikin dulu seperti sesuatu yang diangkat, untuk FOMO itu diangkat, nanti ditimpa dengan baru ETF-nya itu di ACC. Ya, ingat-ingat kata-kata akan ya. Akan itu ya berarti durung. Hapus-hapusan tok. Tapi bakal balik ke 28 enggak kok. 25 enggak. Iki piye maksudnya? Iya, kita sudah bahas itu, Pupol. Ini bisa terjadi koreksi dulu ke 24.800 atau ke 28 langsung. Kita belum tahu. Kalau ke 28 langsung kita pukul dengan BTC down, kalau dia ke 24.850 kita scalping BTC up. Itu berarti 24.850 itu BTC up-mu ada di harga $4. Nanti jualnya adalah $5 sampai 5,4. Tapi saya secara pribadi lebih baik jual aja $5 udah, enggak usah serakah. Margin cukup lah gitu. 20% cukup untuk scalping gitu. Ya, diulur golek bensin ya betul. Itu ya. Ya itu sudah dijawab sama itu ya. Itu pas Desember kan naik ke 30 lah kok. Nah, sebelum halving bakal turun. Oh, sebelum halving bakal turun setelah 32 itu akan dipukul sampai 17.500. Ada riwayatnya, ini tak tunjukin ya riwayatnya ya. Jadi ini kita tidak membahas sesuatu yang sebenarnya dari analisa saya, tapi sebenarnya kita membedah sebuah sejarah atau riwayat. Riwayat itu walaupun tidak sempurna, tapi riwayat itu akan memberikan kita sebuah input untuk masa depan, untuk menghadapi masa depan. Siapa yang percaya bahwa pengalaman di dalam hidup itu adalah sebuah riwayat kehidupan?
Ketika kita jatuh di dalam masa lalu, otomatis kita akan mengenang masa itu, dan di mana masa itu akan menjadi sebuah guru yang terbaik. Saya juga mempercayai bahwa riwayat di dalam ilmu trading itu bisa dipelajari minimal, walaupun tidak sempurna, itu bisa mengedukasi teman-teman untuk mempersiapkan market yang belum terjadi. Jadi itu penting sekali, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat 1 tahun sebelum halving itu adalah 2019, 2020 adalah kemarin, dulunya kan halving. Nah, di situ momentum saat ini sangat mirip dengan 2019. Ini kalau kita melihat dari momentumnya ini dari Januari ke Desember ke Januari ini, dia akan ada kenaikan. Nah, yang ini kan belum tahu apakah dia nantinya dia akan dinaikin di area segini, ya kan? Karena ini kan nanti bisa dibarengi oleh ETF. Kalau dibarengi ETF itu bisa terbang. Nah, jadi kemungkinan yang dia mau mainkan di Desember sampai Januari ini, dia akan memainkan dalam uluran harga yang cukup jauh, sangat bisa. Dan setelah itu ditumbangkan kembali di bawah ring ini. Nah, kalau yang saya baca itu adalah harga dari Desember. Kenapa saya bisa kunci di harga 17.500? Itu adalah dari harga Desember 2 tahun sebelum halving pada masa lalu, itu 2018. Kalau dengan posisi tanggal Maret pada 2020, itu perbedaannya adalah 20% harga ini. Dari harga bawahnya ini sampai ke atas turun di Februarinya ini, di Maretnya ini adalah 20%. Jadi kalau kita tarik dari Desember masa lalu, itu harganya itu adalah 15.400. Kalau ditambah 20%, kemungkinan bisa di area ini antara 17.500 sampai 18.500, kurang lebih di area itu yang akan terjadi pada Februari 2024. Ya, jangan lupa Om, maju 28. Nah, ini yang ingatnya malah Bang Calvin. Ya. Jadi halving itu dulu itu kan harga termurahnya itu Maret. Kenapa kok terjadi? Kita harus mengukurnya lebih cepat, sekitar 22 hari sampai 30 hari. Ya, ini malah Bang Calvin ngomong 28 hari tepatnya, kan gitu ya. Karena halving itu selalu bergeser 22 hari sampai 30 hari, itu random. Setiap 4 tahun terjadi pergeseran seperti itu. Itu yang juga harus dihitung. Kenapa kok tidak Maret? Kenapa kok Februari? Kalau teman-teman perhatikan, setiap 4 tahun memang terjadi pergeseran pada tanggal harga terbawahnya pada 4 tahunnya. Gitu ya. Berarti kemungkinan BTC 20.000 Desember, ya betul. Januari kemungkinan dia 30 lah. Antara 28 sampai 30 lah. Taruh aja seperti itu. Januari ya, antara 28.000 sampai 30. Terus turun menjadi sekitar 17,5 sampai 18,5. Kalau 16 saya tidak percaya. 17,5 itu sudah paling bawah itu. Kemungkinan bisa 17,5 sampai 19,5 itu. Saya belum tahu secara pastinya. Karena kalau sekarang ini penurunannya tidak sampai 19,5, taruh aja 21.500 Desember. Berarti kan penaikan 28.000 itu sangat realistis. 30.000 itu sangat realistis. Karena kan penaikan bisa terjadi 50%. Sangat simpel. Kalau yang terjadi itu 21.500 di Desember kan, November Desember kan sangat bisa. Karena ring kita targetnya adalah 19.500 sampai 21.500. Kalau yang terjadi itu nanti menyentuhnya di 21, dia balik lagi ke 30, sangat realistis. Karena itu cuma 50%. Dan di dalam dunia kripto atau BTC itu kenaikan 50% itu sangat simpel sekali. Sedangkan saat ini aja dari Desember ke Juni itu sudah naik itu 100%. Kemarin kita 15.500 naik menjadi 32. Jadi kan 100%.
Gitu ya. BTC koin apa Om? Biar JBT seperti kayak Om. Ya, kalau saya secara pribadi di Desember itu tetap fokus saja BTC. Jadi kalau saya secara pribadi 80% untuk portofolio itu tetap adalah standby-nya adalah BTC. Kenapa gitu? Jangan kita itu seperti masa lalu di pemula dulu. Kita sudah tidak lagi berinvestasi dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau mau berinvest, carilah kestabilan di dalam marketnya. Yang pertama itu adalah fundamental produk, yang kedua itu adalah fundamental harga, yaitu kestabilan dari harga itu. Yang ketiga itu adalah money management, memanajemen keuanganmu di dalam portofoliomu. Bagaimana cara membeli yang baik, itu adalah toyib, harga di bawah, dan mulai memaintain dari setiap kenaikan itu. Di atas itu juga ada candle toyib, teman-teman bisa take profit untuk bisa gulung lagi ketika bullish memegang kontrol di MA99. Itu ada semua di YouTube ya, bisa dipelajari secara detail. Terus kalau saya secara pribadi, kalau Desember portofolio yang saya akan bangun adalah 80% BTC, 20% itu altcoin termasuk ETF. SRP kasih berapa? 10% boleh, sisanya 10% random boleh, gitu ya, untuk Desember. Dan nanti Januari di take profit apa? Modalnya, sisain marginnya. Kalau sudah di atas itu kan Desember ke Januari kan ada margin. Lah, kenapa kok di take profit? Nanti pergunakan untuk Februari akhir atau pertengahan sampai akhir. Benar, harus dibagi jadi berapa koin Om? Kalau saya secara pribadi, kalau BTC sudah 80% itu sudah stabil. Kamu sudah mengunci market, memang itu dunia investasi, kestabilan marketnya, kamu sudah harga murah, kamu beli pada produk yang cukup baik, yaitu BTC. BTC siapa yang nuntut? Tidak ada yang bisa nuntut BTC. Tapi ETH bisa, SRP bisa, project apapun bisa dituntut. Tapi BTC siapa yang nuntut? Tidak ada. BTC akan menjadi safe haven masa depan. Menurut saya, walaupun itu kapan terjadinya, itu cuma waktu. Karena digital itu sudah tidak bisa kita hindari. Dunia sudah berbaur dengan digital. Bahkan perbankan sekalipun, itu sudah pakai produknya Ripple, CDBC. Jadi tidak bisa kita mundur lagi. Dunia sudah harus menerima yang namanya digital. Yang paling hit bull run market kira-kira berbagi apa layer satu? Lah, kalau itu bisa dibagi di beberapa sektor boleh. Kalau untuk DeFi itu tetap, menurut saya tetap akan sampai kapanpun akan itu. Karena itu adalah banknya kripto. Jadi DeFi juga penting, tapi kalau menurut saya AI itu akan jadi peranan penting di bulan ya. Poin penting AI. BTC, ETH udah paling. Ya, betul ya. Jadi kalau mau disambung dengan ETH gitu ya. Kalau saya secara pribadi tetap lebih baik ya, kalau teman-teman tapi terlalu kebanyakan 80%, ya ramu aja. Menurut saya jangan kurang dari 60%. BTC-mu jangan kurang dari 60%. Karena itu pertahanan. Kalau mau pertahananmu kuat itu adalah BTC-mu harus 60%. Jadi 40% kamu mau random dengan yang koin-koin kuat seperti ETH, seperti SRP, seperti Binance, boleh di ramu aja boleh. Tapi kalau saya secara pribadi ditanya ke depan itu mau beli apa Om? Saya 80% saya akan beli BTC, terus saya akan kombinasikan dengan ETF pada bulan Februari, BTC up dan ETH up itu 10%. Kenapa toh enggak semua Om? Enggak mau saya. Karena ada delistingnya, buat apa? Kadang kan kita enggak ngerti delisting kapan. Jadi lebih baik yang pasti aja. Ketika bulan market yang pasti itu apa? Market yang pasti itu adalah BTC.
Jadi lebih baik saya konsentrasikan kepada BTC pada Februari 80%. Yang lain bisa SRP, bisa ETF, bisa ETH, bisa koin-koin yang teman-teman sukai. Jadi bingung mau masih prediksi, semoga ada baik arah. Masih bingung cuma mau sing trading LDC sampai ya ikutin aja itu kupol YouTube-nya itu dilihat nanti kan bisa itu. Ini saya lihati dua, jadi saya jawabi berusaha untuk menjawab dua live ini, satu YouTube, satu TikTok gitu ya. Om jelasin lagi BTC sekarang bagaimana arahnya. Jadi tadi ketinggalan. Oh gitu. Sama main ETF BTC naik turun kita ikutin. Ya oke, betul. Terus untuk BTC untuk market saat ini ya pantau aja. Kalau potensinya, kalau untuk BTC nya itu nanti sampai nge-week di area 24.850 ya bisa di scalping BTC up nya. Tapi kalau enggak, ini kan market di tengah, jadi kalau saya secara pribadi tidak membeli apa-apa untuk saat ini. Saya sedang menunggu aja. Kalau 24.850 itu kemungkinan BTC up itu sudah di harga $4, itu boleh di scalping, nanti jualnya di $5. Terus kalau enggak turun di 24.850 naik, kalau naik berarti kan di 28 sampai 28.300 yang dibeli adalah BTC down, mungkin areanya sudah mencapai 0,008 sampai 0,0078 untuk BTC down, bisa dicicil BTC down-nya gitu. Jadi kalau naik di sini kita beli, kalau BTC down, kalau turun di sini kita beli BTC up untuk scalping. Itu aja simpel. Ini BTC up untuk scalping aja ya. Kalau BTC down diemin aja, nanti sampai November boleh kalau dicicil 0,08 gitu ya. Harapan semuanya naik aja semua Om. Nah ya boleh, kita doain naik gitu ya. Kalau saya secara pribadi mau naik mau turun sebenarnya tidak beda, karena buat saya itu gini, lebih cenderung melihat market kondisi saat ini. Apa sih yang saya lihat? Saya melihat cuman gini aja teman-teman. Jadi kalau market saat ini yang saya lihat, kalaupun dia naik ya syukur, berarti bisa nyicil lagi BTC down. Tapi kalau dia turun juga BTC down saya sudah margin. Jadi saya punya BTC down juga bukan serta-merta wis turun wis itu enggak. Buat saya punya koin atau enggak punya koin, atau beli koin apa, ya biarkan market itu alami terjadi. Saya tidak akan mendorong apapun untuk bisa saya itu margin. Buat saya, ketika saya punya koin dan saya mendorong market itu untuk menjadi euforia ataupun itu, sama saja saya sedang menggiring opini untuk teman-teman itu dibawa ke dalam bukit tinggi dan setelah itu saya joroki kamu. Saya tidak mau. Makanya saya kenapa tidak mau, ayo kita itu tidak mau. Buat apa? Jangan menari-nari di dalam penderitaan orang lain. Itu penting. Itu adalah dasar di dalam, kalau teman-teman, jadi jangan cederai keilmuan. Edukasi itu, sekalipun saya punya barang itu, saya tidak akan mendorong itu untuk membuat teman-teman terjatuh. Saya tidak akan. Jadi yang saya harapkan semua teman-teman CBD pun juga cara berpikirnya seperti itu. Kalau kamu punya koin, ojo njuk mlebu ning room kono kene, wah beli. Ojo ngono. Ya. Kalau naik sendiri, udah biarin. Nggak usah mbok dorong-dorong seperti itu. Dedek abdong durung tak panen. Oh iya. Oh benar. Ya wis tak dongake ya.
apa Syahbudin ya. Syahbudin tak doain untuk naik dulu. Buat saya tuh naik dan turun tuh sama aja. Koin saat ini mau naik ya dibeli, mau turun ya tak beli. Gitu toh. Mau turun saya beli BTC up, mau naik ya saya beli BTC down. Jadi tidak ada bedanya buat saya. Target saya tetap BTC down sampai November. Karena BTC down saya sudah di atas. Lebih NBF harusnya buat take profit toh. Kemarin tuh harusnya sudah pernah naik di 234 loh. Kita sudah take profit semua kan. BTC turun kapan? Ya itu. Jadi jawab itu. Ya. Udah cukup ya. Ini 1 jam lebih. Aku kira kok yang terlalu lama itu ya rada. Ya. Enak tidur ya, enak tidur oke. Bang Calvin ini tuku BTC down teko 31.500 kok. Itu contoh itu Bang Calvin. Ya, momentum di atas, dia beli BTC down, sekarang tinggal menikmati. Mau naik, mau turun 25.100 kemarin saya take profit margin. Naik lagi beli lagi BTC down. Mau turun tunggu ini sampai November akhir. Duitnya tidak usah pusing, ngapain mikirin koin. Jadi ya, kok lali pasang jaring lah, doh, ini Syahbudin lali pasang jaring. Ya semoga-moga itu kamu belinya di berapa? 215 atau 217 sih? BNB ke beli di berapa? Ada momentum ya, kamu pasang jaring aja, jual ya, jaring jual di 230 234 B. Pasang jaring jual itu berarti MA99. Caranya BNB up-nya di tak boleh BNB up ya, tak boleh kirisan wis. Caranya gini, caramu ngunci. Ini sebelah sih wis bentar. Harga $23 ini. Ya sabar, tak apa-apa. Naik ya. Muga-muga kayak napas ya. Ya norak kayak napas buatan. Ya norak kayak napas buatan. Nanti gini teman-teman, apakah melihat market itu membahagiakan? Buat saya itu market itu tidak membuat saya stres teman-teman. Serius, saya ini tidak tahu kenapa. Saya memang suka candle. Sekalipun market itu buat saya tuh tidak stres gitu loh. Tidak apa maksudnya? Ya kalaupun terjadi koreksi, oh kita ini berat resiko. Ya saya eksekusi CL. CL itu tidak najis, CL itu tidak dosa. CL itu bukan sesuatu kekalahan ya. Lebih baik kamu CL kalau sudah sadar bahwa ini akan berat gitu loh. Lebih baik CL. Jangan di DCA terus. Ya. Nah, ya ora iso ya. Dijelasin malah ora ndak mau buka ini. Ndak mau buka ya. Ya ini dia. Ya nanti kamu itu di ini ya. Wah 27 ya wis. Ya 26 27 ini. Ya kamu nanti jual aja di 26 atau 27. Antara 26 sampai 30 meter.
Ya, nih. 26 sampai 28 tok. Ya. 26 sampai 28. 23 itu sebenarnya kamu masih minus $1 sih. Tapi jumlahnya banyak toh. Tok. Itu kan kayak minus $1 per koin. Kalau jumlahnya akeh ya memang lumayan. Kalau cuman 23 ya harusnya ora sangkut lah. Lolos. Kalau 23 itu kamu enggak sangkut. Lolos lah. Menurut aku lolos. Ya. Nyampe nanti 27, 26, 27 masih salah. Kamu salah lari di 26 atau 27. Enggak saya bingung ya untuk saya ikutin. Kok enggak ada candle dia? Candlenya di YouTube. Ini dua, live dua. Kita live-nya dua. Jadi satu di YouTube, satu di TikTok. TikTok memang isanya yang pengen dia tampang saya ya di TikTok. Iya, 31.600 ganteng. Iya, ganteng itu, Bro. Bro Gandhi. Bang Calvin itu. Ya. Bro Vika itu kemarin sudah take profit margin juga ya. Sudah belum itu Bro Vika? Harusnya TP dulu Bro Vika. BTC down kan belum TP, enggak apa-apa, take profit marginnya aja. Nanti kalau 24.850 TP lagi boleh marginnya. Nanti kalau posisinya ke atas dibeli lagi, itu aja. Jadi ya, komen aja. Kalau saya secara pribadi melihat market saat ini, saya sedang menunggu aja. Menunggu BTC naik, ya beli BTC down. Itu jauh lebih asik lah menurut saya. Gitu cukup ya teman-teman. Terima kasih buat Bang Calvin. Saya tidak bisa ngeklik di atasnya ini karena handphonenya rodok jadul. Salam dari Pedulungan. Oh iya, serondolan ya. Salam buat serondolan ya. Ya, senang Bapak. Ya, makasih untuk Bang Calvin, Bro Elit, Bro Gandhi, Bro Oka. Juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena ini kalau tidak bisa tak klik ya. Kalau iki handphonenya rada jadul iki. Tapi kameranya bagus enggak? Kameranya bagus enggak menurutmu? Tapi ya malahan ya. Ini kamera depannya malah bagus loh. Ini tapi malah buat live itu malah bagus. Padahal jadul. Enggak ada malah bagus ini malahan. Ketok gantengnya ngono. Lah kita ngono gubres-gubres sih. Gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga ambil banget dong tambah. Ya, tesong ini ya. Padahal meletot loh ya sini. Oke, Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all. Kayaknya di pantai ini. Nah, ini.